Pagi, Sar. Pagi, Pak. Pagi, Sir. Oke, untuk pertemuan kita minggu ini, kita akan lebih banyak bahas tentang negosiasi secara internasional dan juga gimana sih bekerja dalam tim internasional itu seperti apa. Nah, mulai ada yang tahu bahasa Indonesianya selain negosiasi itu apa? Suami bukan, Sar? Apa? Nggak jadi, Sar. Oke, negosiasi itu kalau istilah di Indonesianya itu bisa disebut juga sebagai musyawarah mufakat. Dan memang kalau kita berbicara tentang negosiasi itu sendiri, memang awal mulanya di negeri-negeri barat itu memandang negosiasi itu sebagai praktik dalam penyelesaian masalah. Karena kita tahu sendiri bahwa budaya barat itu lebih open minded dan juga mereka itu terbuka terhadap argumentasi ataupun juga argumentasi ataupun penyampaian pendapat dari masing-masing. Oleh karena itu, mereka menjadikan negosiasi ini sendiri sebagai praktik dalam penyelesaian suatu masalah. Dan memang negosiasi itu sendiri memang dilakukan secara sengaja dalam artian memang sudah direncanakan untuk mendapatkan resolusi dan juga solusi dari segala permasalahan yang ada. Dan kalau untuk pendekatan Western itu sendiri, ada dua jenis negosiasi menurut Whitman et al. Di tahun 2000, di mana ada dua strategi yang predominan dalam budaya Barat. Yang pertama itu adalah strategi distributif dan juga strategi integratif. Oke, kalau untuk strategi distributif ini sendiri merupakan suatu pendekatan di mana salah satu pihak itu mendapatkan bagian-bagian yang mereka inginkan. Dalam artian, jadi mereka sudah menentukan seberapa banyak proporsi atau bagian-bagian yang dapat mereka dapatkan dari negosiasi tersebut. Dan biasanya kalau untuk distributive strategi ini memang mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri, yang artinya pihak lain yang terlibat dalam negosiasi itu mengalami kerugian. Nah, ini yang dimaksud dengan win-lose strategi, di mana salah satu pihak mendapatkan keuntungan, sedangkan yang pihak lainnya itu mendapatkan kerugian. Nah, kalau untuk win-lose ini sendiri memang kebanyakan terjadi di perusahaan-perusahaan yang sedang melakukan akuisisi. Biasanya pihak yang mengakuisisi itu lebih banyak mendapatkan keuntungan dibandingkan dengan pihak yang diakuisisi. Nah, ada juga yang namanya strategi integratif. Nah, strategi integratif itu biasanya lebih ke masing-masing pihak itu menyatakan pendapatnya, dan setelah itu menyatakan masing-masing itu mau mendapatkan benefitnya apa aja. Nah, dari situ akan dilakukan pendekatan penyelesaian masalah yang mana pada akhirnya akan mendapatkan win-win solution ataupun win-win results. Nah, jadi memang dua strategi ini, yang satu menguntungkan satu belah pihak, yang kedua itu menguntungkan kedua belah pihak. Nah, karena kita ketahui bahwa negosiasi itu tidak hanya mengambil tempat pada satu budaya, tapi bisa beragam-beragam budaya, sehingga banyak hal-hal yang harus dipertimbangkan dan diperhatikan. Nah, kalau untuk negosiator dalam international konteks itu biasanya lebih berhubungan dalam secara komunikatif, yang mana
biasanya terkadang itu kendala yang mereka hadapi adalah kadang-kadang asumsi dan ekspektasi dari masing-masing pihak itu tidak bisa diketahui atau didapati. Karena memang pertama seperti yang sudah dibahas di forum itu bisa terjadi karena kendala budaya, kendala bahasa, kendala perbedaan cara berpikir, dan juga perbedaan cara berkomunikasi. Nah, saya kasih contoh kalau untuk perbedaan budaya dalam berkomunikasi itu misalnya, eee, kalau kalian bekerja dengan orang India, itu, di mana kalau budaya kita Indonesia ketika kita berbicara itu biasanya kita melakukan pendekatan terlebih dahulu, setelah itu baru kita, eee, menuju ke tujuan yang diinginkan. Sedangkan yang artinya itu indirect communication. Tapi kalau, kalian berbisnis dengan orang India itu kebanyakan ketika kita melakukan komunikasi bisnis ataupun komunikasi dalam, urusan pekerjaan, itu mereka lebih suka langsung direct to the point atau direct communication. Jadi memang balik lagi kendala cara perbedaan komunikasi itulah yang menyebabkan bahwa dalam secara internasional konteks negosiasi itu tuh memang, sulit untuk, banyak mengalami kesulitan ataupun kendala. Dan memang karena perbedaan budaya itulah yang menyebabkan masing-masing partisipan itu tidak bisa, eee, kadang tidak bisa mengasumsikan apa yang diinginkan dari pihak lain. Nah terus, untuk negosiasi itu sendiri memang menurut Usunir 2003 dikatakan bahwa ada 3 sifat utama dari perbedaan budaya yang mempengaruhi, negosiasi marketing secara internasional. Ada behavioral predispositions of the parties, ada juga konsep dari negosiasi itu sendiri, dan juga proses negosiasi. Yang mana kalau secara behavioral, elemen-elemennya itu ada interpersonal orientation, lebih ke harmoni atau self interest, ya ini berhubungan dengan yang pernah kita pelajari sebelumnya, yaitu individualism dan juga collectivism. Lalu ada juga power orientation, di mana setiap uh, pihak itu memiliki power system. Ini berhubungan dengan power system. Jadi mereka itu punya powernya secara formalitas itu tinggi atau secara informal dalam memberikan pengaruh. Kalau yang high power distance itu jaga jarak antara atasan dan bawahan, sedangkan kalau untuk yang low power distance uh, lebih terbuka, lebih lebih apa ya? Lebih maksudnya hubungannya itu tidak formal. Dan untuk willingness to take risk-nya juga masing-masing berbeda. Ada yang lebih berani mengambil keputusan yang sangat beresiko menghadapi suatu ketidakpastian. Ada juga yang uh, istilahnya itu mengikuti kemana arah angin berjalan ataupun istilahnya uh, jalanin aja seadanya. Nah, itulah perbedaannya. Ada yang high risk, ada yang low risk, ataupun low uncertainty. Dan secara konsep negosiasinya, strateginya itu berdasarkan kepercayaan atau ketidakpercayaan, dan secara strategik time frame-nya itu menggunakan logik atau menggunakan dialog dalam artian uh, lebih banyak berhubungan dengan sosial ataupun membangun komunikasi. Nah, terus untuk negotiation proses itu sendiri, style of negotiation-nya itu langsung ke tujuannya spesifik mau apa saja atau lebih ke uh, prinsip-prinsip dasar atau konsep-konsepnya. Jadi ada yang memang budaya yang lebih secara langsung menuju ke spesifik tujuannya itu apa, tapi ada juga yang membahas secara konsep terlebih dahulu. Ini lebih ke budaya-budaya yang suka indirect communication. Lalu outcome orientation-nya itu deal-nya itu secara jelas, secara eksplisit,
secara jelas yang mana deal-nya yang mau dilakukan atau, agreement-nya itu dilakukan secara, tidak langsung to the point, tapi, basa-basi, membahas konsep dan sebagainya, baru membicarakan detail-detail dari perjanjian. Nah, jadi ini yang, bisa kita pelajari dari Usunier, yang mana yang pertama, behavioral predispositions of the parties, itu ada interpersonal orientation, ini berhubungan dengan yang namanya collectivism dan juga individualism. Nah, jadi kalau, negosiator yang dari high collectivist biasanya itu cinta damai dan juga tidak suka yang namanya konflik ataupun, lebih suka keharmonisan dalam melakukan suatu negosiasi. Jadi ketika perbedaan pendapat itu mencoba untuk menghindari yang namanya konflik atau berargumentasi. Sedangkan kalau yang individualis itu, lebih kompetitif dan konfrontasional. Nah ini, contohnya itu kalau saya bisa kasih, kalau kita melakukan bisnis dengan orang India. Orang India itu tidak segan-segan akan, mengkonfrontasi kita ketika melakukan negosiasi dan mereka langsung tembak. Dalam artian, "Nggak bisa kayak begitu, kita maunya seperti ini, A, B, C, D, E." Dan, mereka itu tidak segan-segan juga kalau berkomunikasi itu, terkadang kalau kita misalnya menurut mereka kita kurang bagus, mereka bisa langsung tembak juga bilang kalau bisnis yang kita, berikan itu tidak bagus menurut mereka. Jadi itu salah satu contoh. Dan power orientation itu juga bisa ketika, negosiasinya itu, tapi berhubungan dengan kalau yang high power distance, itu negosiasinya itu mereka melihat dari posisi orang yang melakukan negosiasi, serta, mereka punya power nggak di perusahaan yang melakukan negosiasi. Nah, sedangkan kalau untuk, eee, negosiator yang dari low power distance itu biasanya tidak memandang posisi ataupun hierarki dari si, lawan negosiasinya, tapi mereka melihat, secara, kemampuan. Jadi mereka tidak melihat secara posisi, pangkat, dan juga struktur organisasi dari si, calon, lawan negosiasinya. Nah, kalau untuk willingness to take risk ini memang ada 2 jenis negosiasi. Yang pertama itu, ada yang negosiatornya itu, cenderung berani mengambil resiko dalam artian, eee, tanpa perlu mempertimbangkan banyak hal, i itu mereka berani memutuskan negosiasi ini dilanjutkan atau tidak, tanpa mempertimbangkan sebab akibat ke depannya itu seperti apa. Tapi kalau yang high uncertainty avoidance, itu biasanya mereka lebih ke, bergantung pada, pertimbangan-pertimbangan kalau misalnya melakukan negosiasi, kalau kita terima bagaimana, kalau kita tolak seperti apa. Nah, itu perbedaan dari, eee, high uncertainty avoidance dan juga low uncertainty avoidance. Kita lanjut yang kedua, untuk, sifat dari negosiasi itu sendiri ada yang namanya konsep. Nah, yang pertama itu ada negotiation strategy, di mana, eee, strategi-strateginya itu, dilakukan secara kolaboratif atau, secara konfrontasional. Jadi kalau untuk kolaboratif itu biasanya tujuannya untuk mendapatkan win-win solution, di mana kedua belah pihak atau pihak yang terkait dengan satu negosiasi itu, mereka biasanya, menyampaikan pendapat mereka masing-masing dan juga ketika mereka sudah menyampaikan, nanti akan dicoba ditemukan titik tengah supaya masing-masing pihak itu mendapatkan keuntungan.
Nah, contoh yang saya bisa kasih contoh ini, eee, negosiasi antara pemerintah Indonesia dengan Tesla, di mana Tesla yang awalnya ragu untuk membangun pabrik di Jawa Tengah, itu akhirnya memutuskan mau membangun pabrik, di Jawa Tengah. Dan keuntungan yang didapat dari Tesla itu apa? Mereka, diberikan keringanan dalam hal pajak dan juga beberapa peraturan-peraturan yang, eee, diberikan keringanan sehingga mereka itu bisa berkontribusi memberi ketika mereka bisa mendapatkan tenaga kerja dari karyawan-karyawan Indonesia, itu otomatis karyawan-karyawan Indonesia itu bisa belajar banyak hal mengenai teknologi. Dan gantinya apa? Ya, si Tesla itu keringanan pajak dan juga beberapa aturan itu diberikan keringanan khusus untuk Tesla. Dan juga, karena Tesla melihat pemerintah Indonesia itu juga mulai peduli terhadap, eee, keamanan lingkungan, green environment, jadinya Tesla mau untuk berkolaborasi, membangun pabrik di Indonesia. Dan kalau untuk yang lawan dari kolaboratif itu sendiri adalah di mana salah satu pihak itu, eee, mendapatkan keuntungan, sedangkan pihak yang lain itu tidak mendapatkan keuntungan atau win-lose solution. Nah, tapi hal-hal seperti itu biasanya lebih sering terjadi pada perusahaan-perusahaan yang melakukan akuisisi. Dan, eee, sifat alami yang kedua dari negosiasi itu sendiri ada yang namanya strategic time frame. Itu logical process yang mana, lebih penggunaan secara, eee, data ataupun juga secara logis, pertimbangan-pertimbangan negosiasi itu diambil. Dan biasanya memang mereka lebih bergantung pada, fact ataupun data-data nyata seperti, history transaksi dan sebagainya. Sedangkan kalau untuk, dialog approach itu lebih ke pendekatan secara, eee, hubungan sosial antar manusia. Nah, jadi memang ketika negosiasi itu ada 2 jenis orang. Yang pertama itu menggunakan logical process atau based on facts. Yang kedua itu adalah dialog approach. Dialog approach ini berhubungan dengan kolaborasi ataupun kolaboratif, di mana lebih mengutamakan hubungan sosial ataupun, keramah-tamahan. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya atau ada yang kurang jelas? Masih jelas, Sir. Oke, kalau gitu saya lanjut lebih dulu. Yang ketiga, sifat nature dari negotiation itu ada yang namanya negotiation process atau styles of negotiation. Dan, kalau untuk style of negotiation ini biasanya berhubungan dengan high context dan low context culture, di mana, kalau high context culture itu negotiator-nya itu cenderung mereka itu lebih lebih berani untuk terlibat dalam, pertukaran pendapat ataupun pertukaran, persepsi, sehingga, mereka itu lebih berani untuk menyatakan pendapat. Sedangkan kalau yang low konteks itu biasanya mereka cenderung lebih, eee, mengikuti alur dari, komunikasi yang dilakukan. Jadi memang, eee, style of negotiation ini lebih, lebih berhubungan dengan yang namanya low context culture dan juga high context culture.
Dan ada juga yang namanya outcome orientations. Outcome orientations itu lebih ke orientasi hasil, di mana ada dua cara pandang dalam negosiasi orientasi hasil. Yang pertama itu adalah based on proses atau proses negosiasi itu sendiri. Yang kedua based on result atau achievement. Nah, kebanyakan negara-negara barat itu lebih cenderung pada um, based on proses, karena uh, based on proses itu artinya adalah gimana mereka menjalankan negosiasi tersebut, prosesnya itu seperti apa, sehingga mereka budaya barat itu percaya dengan proses-proses yang dilakukan itu, apabila ada perkembangan atau perbaikan, maka bisa memberikan hasil yang lebih dibandingkan dengan hanya berfokus pada hasil. Nah, kalau yang berfokus pada hasil itu adalah negosiasinya itu entah bagaimana caranya tetap harus mendapatkan hasil yang diinginkan. Nah, itu tidak berfokus pada proses-prosesnya. Jadi memang ketika berorientasi pada proses, maka cenderung lebih dapat mendapatkan banyak pelajaran dibandingkan dengan berorientasi pada hasil. Oke, terus kalau untuk berbicara tentang negosiasi ini sendiri, memang hmm, ada yang namanya strategic framework yang dibuat oleh Weiss di tahun 94. Jadi karena kita berbicara tentang cross cultural communication dan cross cultural negotiation, jadi memang ada beberapa cara yang bisa diadopsi, ada beberapa strategi yang bisa diadopsi untuk perbedaan budaya tersebut. Nah, uh, ketika kedua belah pihak itu memiliki um, memiliki pengetahuan yang tinggi mengenai, misalnya pihak A dan pihak B memahami budaya dari masing-masing pihak, dan mereka itu paham secara besar ataupun maksudnya secara detail. Nah, biasanya masing-masing negara pihak itu akan melakukan yang namanya uh, improvisasi dalam pendekatan. Nah, biasanya mereka mencoba menyesuaikan uh, untuk bisa mencocokkan dengan budaya dari, menyesuaikan cara berkomunikasi dengan pihak yang lain, mengikuti sedikit budayanya dari si lawan negosiasinya. Nah, tapi kalau misalnya uh, lawan tidak mengetahui budaya kita, tapi kita mengetahui budayanya mereka. Jadi biasanya cenderung lebih ke uh, lawan dari negosiasi kita itu cenderung mengikuti skrip dari kita, karena memang mereka tidak tahu budaya kita seperti apa, tapi kita tahu budaya mereka seperti apa. Nah, biasanya cenderung akan terjadi win-lose karena perbedaan ketahuan terhadap budaya. Nah, sedangkan kalau misalnya kita semua tidak mengetahui budaya dari masing-masing calon negosiasi kita, maka biasanya menggunakan mediator atau advisor untuk membantu memoderasi negosiasi yang dilakukan. Karena memang ketika kedua belah pihak tidak mengetahui budayanya lawan negosiasinya, maka lebih baik menggunakan agent atau advisor untuk membantu memediasi negosiasi yang dilakukan. Nah, kalau untuk waste strategic framework ini sendiri memang ada yang terkenal dalam istilah familiarity yang diperkenalkan oleh Weiss di tahun 1994, yaitu adalah pengetahuan salah satu pihak
terhadap budaya dari pihak lain dan juga bagaimana kemampuan dari salah satu pihak untuk mengaplikasikan pemahamannya secara efektif dalam interaksi. Nah, semakin tinggi pemahamannya, maka uh, salah satu pihak akan mencoba menyesuaikan, mengadaptasikan strategi pendekatan dengan pihak lain. Nah, untuk salah satu contohnya mungkin ini dari pengalaman saya dulu bekerja dengan tim antar lintas budaya, di mana ketika saya di Traveloka itu sempat kita bekerja sama dengan beberapa tim IT dari India dan juga tim dari waktu itu kita juga ada sempat tim dari Jerman. Nah, jadi karena kita tahu dari yang tim Indonesia itu sudah mengetahui bahwa budaya orang India dan orang Jerman itu cenderung direct komunikatif, langsung to the point, tembak. Akhirnya kita dari tim Indonesia itu mencoba untuk berbicara, menembak secara langsung. Dalam artian, ketika kita ada proyek untuk membangun sistem untuk penarikan data kompetitor, maka kita langsung komunikasikan dengan tim India dan tim Jerman untuk kita mau kalian bikin sistemnya bisa langsung dapat data pesaing dan kita nggak mau alasan dari kalian uh, ada keterlambatan karena kita tahu kalian punya kemampuan dan kalian punya skill yang high dalam teknologi scraping, jadi kita mau hal-hal ini bisa dilakukan dan ketika mereka melakukan kesalahan atau apapun dalam penciptaan sistemnya, kita langsung memberikan komentar yang cukup direct dalam artian sistem yang kalian buat itu salah atau sistem yang kalian buat itu tidak benar dan tidak memuaskan sama sekali. Kalian harus tingkatkan kemampuan kalian ataupun hasil kinerja kalian. Nah, jadi memang ketika kita tahu bahwa budaya lain itu cenderung lebih suka direct to the point, maka kita coba mendekatkan diri, melakukan pendekatan dengan cara komunikasinya itu juga direct to the point. Walaupun memang budaya kita itu lebih ketika kita memberikan masukan, kita coba untuk menghindari cara berbicara yang agak menyinggung. Nah, terus kalau dalam kondisi di mana ketika kalian melakukan negosiasi bisnis dan kalian tidak memiliki pemahaman terhadap budaya dari counterpart atau lawan negosiasinya, maka kalian bisa menyewa yang namanya agensi ataupun advisor dalam melakukan negosiasi. Biasanya tugasnya advisor ini adalah membantu kalian dalam memberikan masukan-masukan kira-kira apa saja yang bisa kalian lakukan, cara berkomunikasinya, cara melakukan negosiasinya, dan juga mengarahkan lawan negosiasi kita itu lebih suka direct komunikatif atau indirect. Nah, jadi mereka semua itu memberikan penjelasan secara eksplisit sehingga kalian itu bisa dengan detail melakukan menyesuaikan strategi untuk menyesuaikan dengan budaya dari lawan negosiasi kalian. Nah, biasanya memang untuk advisor ini kebanyakan advisor yang bergerak dalam bisnis consultant. Oke, sebelum kita lanjut, ada yang ingin bertanya atau ada yang kurang jelas? Atau kalau ada diam semua nih, saya coba random pick ya untuk bertanya.
Coba di sini ada, Luis ada? Coba Luis, kira-kira kenapa sih kita harus mengadaptasikan cara berkomunikasi kita dengan pihak yang akan kita negosiasi? Kita harus mengadaptasikan strategi komunikasi dalam lintas budaya terhadap pihak-pihak yang kira-kira akan menjadi lawan kita dalam melakukan negosiasi. Mungkin Luis bisa berikan pendapat. Luis bisa dengar saya? Sepertinya Luis tidur nih ya. Oke, saya coba ke yang lain. Coba eh, Nicholas Brandon bisa dengar saya? Iya, Pak. Kira-kira pendapat Nicholas, kenapa sih penting untuk mengadaptasi cara berkomunikasi dengan lawan negosiasi yang punya budaya yang berbeda? Bisa berikan tanggapan, Nicholas? Biar pihak yang kita tuju itu punya nilai respect lebih karena kita bisa mengadaptasikan cara bicara mereka. Contohnya kayak kita melakukan negosiasi dengan orang Cina, kita bisa bahasa Mandarin, kayak itu menimbulkan value tersendiri untuk pihaknya, Pak. Oke, jadi dengan kita beradaptasi, contohnya misalnya menggunakan bahasa lawan negosiasi, itu bisa membantu kita dalam proses negosiasinya lebih lancar gitu ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih Nicholas. Oke, eh, kalau begitu saya lanjutkan lagi. Jadi ada yang juga yang namanya proses kelompok adalah uh, istilahnya ketika kita melakukan uh, komunikasi secara internasional, rekan-rekan kerja kita dari internasional, maka kita biasanya bekerja secara tim atau kelompok. Nah, ada yang namanya prosesnya. Nah, kalau tim itu sendiri bisa didefinisikan sebagai sejumlah kecil orang yang bekerja sama untuk tujuan yang umum dan juga secara kolektif itu bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan. Nah, tim di sini yang dimaksud adalah kumpulan orang-orang yang memiliki satu tujuan dalam mencapai goals yang ditentukan oleh organisasi. Nah, biasanya tim ini bisa tim secara lokal, tim secara nasional, ataupun tim secara internasional. Nah, tergantung dari besarnya perusahaan sendiri. Nah, kalau misalnya timnya itu secara nasional, dalam artian contoh di Indonesia itu berarti timnya itu mengcover beberapa area. Misalnya Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, dan ada tim lain yang mengcover Pulau Sulawesi, Pulau Papua, Pulau Maluku. Nah, itu contoh dari nasional. Nah, kalau internasional itu sudah antar negara. Bisa baik secara Asia Tenggara, secara Asia Selatan, Asia Pasifik. Asia Pasifik itu mencakup Jepang, Korea, Taiwan, atau bisa juga lebih sampai ke Eropa ataupun Amerika. Dan uh, dan juga sekarang karena sudah kerjasama kelompoknya itu secara internasional, maka seiring perkembangan zaman dan teknologi, maka komunikasinya itu pun juga sekarang uh, bisa dilakukan secara digital, seperti Zoom, Google Meet, dan sebagainya. Dan juga sekarang itu banyak perusahaan yang mengaplikasikan penggunaan aplikasi komunikasi namanya Slack.
tulisannya SLACK. Nah, itu dari ujung negara manapun di kutub utara, kutub selatan menggunakan aplikasi itu bisa terintegrasi masing-masing karyawan. Bisa tahu masing-masing tim itu sudah progres pekerjaannya sampai mana. Itu mereka bisa melacak dengan menggunakan aplikasi tersebut. Nah, perusahaan-perusahaan global sekarang sudah banyak yang menggunakan aplikasi tersebut. Nah, dari Robin sendiri, Robin 2000 mengajukan 4 jenis tim. Yang pertama itu ada problem solving. Biasanya mereka dikumpulkan untuk mendiskusikan dan juga memberikan saran-saran terhadap suatu hal-hal yang ataupun masalah-masalah yang terjadi dalam perusahaan. Dan biasanya tujuan mereka itu meningkatkan proses kerja dan juga metode kinerja. Ada juga self-manage. Biasanya tim ini nggak ada supervisor, nggak ada bos, tapi mereka sudah tahu apa yang harus mereka lakukan untuk tujuan yang diinginkan perusahaan. Ada juga cross-functional. Biasanya ini dari berbeda departemen, mereka itu dikumpulkan menjadi satu tim, dan mereka itu biasanya diberikan satu project atau dua project yang tujuannya itu untuk meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan, baik secara lokal, nasional, ataupun internasional. Nah, cross-functional team ini sering dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar seperti Nestle ataupun Unilever dan juga perusahaan-perusahaan MNC lainnya. Dan biasanya kalau untuk yang virtual team ini lebih ke timnya itu nggak pernah bertemu secara tatap muka, tapi mereka sering berkomunikasi melalui online untuk mendiskusikan hal-hal yang harus dikerjakan. Nah, terus kalau dalam tim dalam satu organisasi yang dari berbagai macam budaya itu memang punya masalah yang namanya trust, karena memang membangun trust itu dalam tim yang memiliki dari beragam budaya itu memang tidak gampang, karena dari yang masing-masing individunya itu punya value yang berbeda, norma-norma berbeda, dan dikumpulkan, dan mereka harus memiliki dibentuk menjadi memiliki norma-norma dan value yang sama dalam satu perusahaan. Itu cukup sulit untuk membangun trust. Nah, oleh karena itu perusahaan sering yang kalian dengar itu melakukan yang namanya training ataupun soft skill training untuk ataupun juga terkadang itu mereka istilahnya mengirim karyawan untuk ke satu tempat dan diberikan pelatihan leadership dan juga team gathering istilahnya, untuk bisa membuat mereka itu jadi satu norma, satu value. Nah, itulah yang dimaksud dari cara membangun trust dalam tim members. Nah, kalau untuk berbicara secara budaya, itu memang masyarakat-masyarakat Skandinavia itu punya trust yang sangat tinggi terhadap orang lain. Contohnya negara-negara seperti Swedia ataupun Norwegia atau Islandia itu cenderung lebih mudah percaya terhadap orang lain dibandingkan dengan budaya-budaya dari negara lain. Jadi ketika kalian ke Swedia ataupun ke Norwegia itu makanya cenderung lebih gampang untuk apply jadi warga negara di sana. Kalau kalian dari negara lain, kalian mau jadi warga negara di sana itu cenderung lebih mudah karena mereka trust-nya itu lebih tinggi, dan juga kalau mau apply kerja ke sana lebih mudah dibandingkan dengan negara-negara Eropa lain. Nah,
untuk tim sendiri ada 2 jenis role. Yang pertama itu perwakilan dalam suatu profesi, biasanya ini, lebih berkaitan dalam pekerjaan. Sedangkan yang kedua itu adalah tim yang, mendemonstrasikan karakteristik yang mirip. Nah, di dalam setiap lingkungan kerja perusahaan, itu ada yang secara profesi ataupun secara karakteristik. Nah, tapi memang kalau untuk karakteristik itu lebih banyak timnya itu, eee, di perusahaan-perusahaan startup atau seperti Google ataupun, startup-startup lain. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya atau ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke, kalau belum ada yang mau bertanya, saya akan lanjutkan. Nah, dalam, suatu organisasi itu kan, khususnya perusahaan-perusahaan MNC atau perusahaan-perusahaan global itu memang, memiliki yang namanya multicultural teams, di mana, tim-timnya itu terbentuk dari anggota-anggota dari berbeda negara. Nah, biasanya itu, kalau untuk tim secara multibudaya itu memang cenderung lebih terbuka dan juga interpersonal relationship-nya juga cenderung lebih bisa di-establish karena, kalau untuk multicultural itu otomatis lebih terbuka pola pikirnya dan juga, eee, lebih lebih cepat bagi perusahaan ketika memiliki multicultural teams dalam, eee, ketika ada suatu masalah, mereka cenderung bisa lebih cepat untuk, menyelesaikan masalah tersebut karena dari beragam budaya itu biasanya bisa memberikan pola cara berpikir ataupun cara penyelesaian yang lebih berbeda. Nah, itulah kenapa, manajemen dari multicultural teams itu penting. Karena selain bisa lebih terbuka, cara berpikirnya juga bisa membantu perusahaan menyelesaikan suatu masalah secara cepat. Nah, memang, kalau untuk, manajemen multicultural team ini ada plus minus. Kalau plusnya itu tadi sudah saya sebutkan, yang minusnya itu adalah memang terkadang itu banyak manajer-manajer yang stres dalam komunikasi antar tim. Karena terkadang itu, eee, dalam tim yang dari beragam budaya itu memang kadang ada konflik dalam komunikasi, misalnya salah pengertian dalam komunikasi dan juga perbedaan bahasa yang menyebabkan agak sulit untuk memahami, maksud dari masing-masing anggota. Dan kalau untuk multicultural groups ini sendiri memang, eee, menurut Xavier Doerede yang paling harmoni hubungannya itu adalah, tim yang anggotanya itu memiliki status yang sama, tidak memiliki, interest yang berlawanan dan juga, tidak merasa identitasnya masing-masing anggota itu terancam. Jadi maksudnya di sini adalah ketika satu perusahaan itu memiliki, eee, tim yang dari multi budaya, itu kalau mereka itu harmoni, yang paling harmoni itu adalah yang punya status yang sama, tidak memiliki interest yang kontradiktif, dan juga tidak merasa identitasnya itu terancam. Nah, ketika timnya itu
di sini status yang sama itu adalah tidak dibeda-bedakan. Masing-masing anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama dan, eee, tidak dipandang berbeda karena budayanya mereka masing-masing. Dan juga, interest contradictory itu timnya itu punya satu tujuan. Masing-masing anggotanya itu tidak memiliki, tujuan yang berlawanan. Misalnya satu mau ke A, yang satu mau ke A, yang satu tujuannya ke B. Nah itu, kontradiktif. Dan juga yang terakhir, identitasnya itu tidak terancam dalam artian, eee, ketika timnya itu harmoni dan juga tidak ada paksaan untuk cenderung lebih ke identitasnya mana, itu, biasanya ketika timnya itu open minded, lebih tidak memaksakan, maka masing-masing anggotanya itu juga tidak merasa terancam. Oke, jadi kita hari ini sudah mempelajari tentang negosiasi dan komunikasi antar budaya, dan bagaimana caranya untuk, eee, sifat-sifat nature-nya seperti apa, dan juga bagaimana sih, dalam tim itu ada apa saja jenis-jenisnya dalam tim multicultural, dan juga persepsi terhadap, eee, jenis-jenis negosiasi. Sampai di sini, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, mungkin saya akan akhiri kelas online hari ini. Terima kasih semuanya sudah hadir di Bitcoin hari ini. Selamat pagi. Terima kasih, Sir. Selamat pagi.